gitu ya. Kalau kaitannya dengan teori, ya memang agak beda nanti bahasanya ya. Di sini saya arahkan nanti dengan teori yang akan teori maaf. Saya harapkan ini jika dipakai untuk mendasari praktikumnya minggu depan. Nah, karena itu teori tapi untuk mendasari praktikum ya. Jadi emang tidak teknis gitu ya, tidak prosedural gitu ya, tapi mendasar untuk praktikum. Nah, itu yang pertama. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua pembelajaran praktikum ataupun kuliah biologi molekuler ini sudah pada ranah molekuler ya, sudah pada ranah molekuler. Sehingga kajian proteinnya pun ya yang dikaji yang pertama adalah dasar bagaimana kita memahami basic prinsipnya dari struktur dan fungsi protein. Nah, jadi itu harus kuat dulu basic strukturnya dulu, kemudian fungsi itu di bagian akhir. Nah, struktur protein. Ya, ini memang kajian yang sangat lekat dengan biologi ya, bahwa struktur dan fungsi itu saling berkaitan. Nah, di bagian awal dari protein kita mengkaji terkait dengan struktur. Nah, di praktikum instrumen untuk dipakai mempelajari struktur ya atau menganalisis struktur protein itu tidak berhenti pada praktikum biologi molekuler gitu ya. Ada mata kuliah bioinformatika gitu ya yang nanti secara in silico atau secara prediksi bisa dipakai akan dipelajari ya bagaimana meng-create ya struktur 3 dimensi dari protein ya secara in silico ya atau secara bioinformatika. Nah, di dalam biologi molekuler kajiannya adalah berdekatan dengan pemakaian instrumentasi tentunya ya, mengkaji struktur protein. Sebenarnya bukan struktur ya, lebih diarahkan untuk memahami karakter protein ya, karakter protein. Nah, karakter fisikokimia protein ya, karakter fisikokimia protein. Ya meskipun tidak semua tapi basicnya ini saya harapkan bisa mendalami ya basic sifat fisikokimia protein ya, sifat fisikokimia protein. Nah, sifat itu sebenarnya nantinya berkenaan dengan fungsi gitu ya. Nah, sifat ini pastilah ya berkenaan dengan strukturnya. Jadi struktur tertentu akan membawa suatu sifat fisikokimia yang tertentu juga ya, tentunya juga akan membawa pada fungsi protein yang tertentu juga gitu ya. Nah, di praktikum ini biologi molekuler tentunya ya, dasar pemahaman karakter ya, melakukan karakterisasi fisikokimia dari suatu protein itu menjadi dasar yang penting gitu ya. Jadi pemahamannya mudah, tetapi dengan pemahaman basic ini hal yang diperoleh nanti untuk mata kuliah yang selanjutnya itu sangat krusial gitu ya. Nah, oke, saya di sini menyiapkan beberapa video dan mungkin satu PPT ya di akhir. Nah, video nanti ya mungkin saya arahkan dulu supaya nanti punya gambaran bahwa untuk proteinnya nanti untuk Mbak Ratih menyiapkan isolasi protein dan kurva standar ya Mbak Ratih ya. Iya Bu. Terus yang denaturasi protein ada dipertimbangkan atau gimana Mbak Ratih? Yang SDS Page sudah punya sebenarnya Bu, hanya saja untuk katanya untuk materi biomol ini sampai uji kuantitatif saja. Nah, untuk yang denaturasi protein yang sederhana Mbak Ratih, yang denaturasi protein telur, ya kemudian dilihat efeknya berbagai denaturan ya, terhadap denaturasi protein. Belum ya, oke. Iya belum. Ya, oke. Ya,
ya apa namanya, oke, paling nggak nanti di bagian akhir dari apa namanya topik saya ini ya saya ilustrasikan gitu ya, cara ilustrasikan walaupun mungkin tidak dipraktikkan, ya, saya ilustrasikan bahwa apa namanya sifat ya dari protein itu adalah merupakan sifat yang kita bisa amati sehari-hari ya sehari-hari. Tapi pada saat sehari-hari itu mungkin kita belum ngeh gitu ya bahwa ya, sebenarnya itu melibatkan sifat atau karakter fisiko-kimia dari suatu protein. Nah, oke. Nah, dan kemudian ya pada dasarnya adalah di sini saya lebih mengedepankan bagaimana sifat fisiko-kimia suatu protein itu bisa dipelajari ya dengan instrumen untuk basic instrumennya adalah dengan menggunakan spektrofotometri gitu ya. Nah, untuk protein basic kajiannya instrumentasinya itu beragam ya, beragam mulai dari yang simple gitu ya, spektrofotometer yang sederhana simple sampai dengan yang advance ya, seperti CD spektroskopi gitu ya, FTIR gitu ya misalnya apa ya dan banyak lagi sistem spektroskopi yang lainnya. Nah, untuk kelas S1 biasanya spektrofotometri itu sudah apa ya, sudah banyak hal atau sudah banyak data yang bisa diperoleh dengan spektrofotometri gitu ya. Nah, nanti apa namanya yang materi yang saya berikan ini lebih ke arah karakterisasi protein ya yang biasanya dengan spektrofotometri itu sudah bisa dilakukan dan sudah banyak data yang bisa dieksplorasi di sana gitu ya. Oke, mungkin saya mulai dari video ya. Oke, sebentar. Mana videonya kok nggak muncul? Sudah saya buka tadi ya. Oh, di sini mungkin. Nggak kelihatan. Sebentar. Ini belum share screen ya. Oh, berarti salah saya memulainya. Memulainya berarti ini dibuka dulu. Oke. Oh, kok sudah jalan? Ya. Gitu dibuka langsung jalan. Oke, saya kembali share screen. Loh, mana? Nah, kok nggak balik hilang saya? Oke, sebentar. Nah, ini. Ini nah, oke. Oh, di situ ternyata. Ya, oke. Nah, untuk protein, ya supaya juga ada gambaran ya, manakah di dalam tubuh kita gitu ya, ada protein. Ya, berbeda dengan DNA ya. Kalau DNA, ayo, oke, sudah bisa ya, share screen, oke, sudah bisa tampaknya. Share, kok pause? Maaf ini. Coba lagi. Nah, ini. Bentar. Ya, oke, mestinya sudah. Oke, mestinya sudah. Oke, ya. Untuk protein, ya, untuk protein itu bisa berada di dalam sel, ya, bisa berada di dalam sel yang kita sebut dengan protein intraseluler, ya. Protein yang kita analisa gitu ya atau dalam kajian kita itu bisa juga berada di luar sel, ya, yang kita sebut dengan ekstraseluler protein, ya, ekstraseluler protein. Ya, seperti halnya hormon itu ekstraseluler protein. Untuk enzim, nah enzim ada yang intraseluler, ada yang ekstraseluler, gitu ya. Kemudian seperti kolagen, nah kolagen itu ekstraseluler.
Ya, kemudian enzim-enzim yang terlibat di dalam metabolisme, ya metabolisme, glikolisis dan lain sebagainya ada di dalam sel, gitu ya. Nah, kemudian ada juga protein darah, ya protein darah. Ya protein darah berarti dia tidak tersekuestrasi di dalam suatu sel, gitu ya, tapi tersekuestrasi di dalam pembuluh darah. Nah, eh, ya, di dalam darah kita proteinnya ada di cairan darah ya. Sehingga untuk mengambil protein dari cairan darah, ya, biasanya kita pisahkan gitu ya bagian cairan darah dari komponen darah lainnya gitu ya. Karena proteinnya sudah ada di sana, ya, sudah ada di sana. Nah, itu kalau ada di luar sel. Nah, kalau di dalam sel, ya di dalam sel, oke, cairan apa namanya, cairan rongga mulut kita juga ada amilase, enzim juga gitu ya, itu sudah ada di luar sel karena disekresikan ya, membasahi rongga mulut kita gitu ya. Nah, ingus kita gitu ya, kalau kita sudah beringus, nah itu juga protein, ya protein sudah terekspresi keluar sel. Nah, sehingga kalau kita menganalisa protein-protein seperti itu, maka kita tinggal mengambil di mana dia berada, gitu ya. Di saliva juga tinggal kita menampung ya saliva kita dalam suatu wadah. Ya, kalau darah ya berarti kita apa namanya, bukan bleeding ya, kita ambil secara aseptik dari pembuluh darah ya, tentunya dengan keterampilan tertentu. Nah, itu kalau berada di luar sel gitu ya. Nah, kalau si protein itu ada di dalam sel, nah maka selnya tentunya harus dilisiskan dulu ya, harus dipecah dulu ya. Ini tentunya di praktikum biologi sel nanti bisa ditengok kembali. Nah, protein yang dimaksudkan di dalam biologi molekuler itu protein yang termasuk intraseluler maupun protein yang ekstraseluler, semuanya gitu ya. Jadi sama. Ya, sehingga protein yang dimaksudkan itu bisa berada di mana saja gitu ya. Ya, cuman nanti apakah perlu isolasi prosedur tertentu ya, tentunya tergantung dari jenis proteinnya dan tergantung juga dengan apa namanya ya, tempat di mana protein itu berada. Maka cara isolasinya bisa berbeda ya, itu protein. Nah, sedangkan DNA, nah DNA itu sepanjang yang saya tahu DNA itu intraseluler gitu ya, intraseluler. Tidak ekstra seluler. Kalau DNA itu di luar sel, DNA-nya adalah DNA yang tidak fungsional, ya, tidak fungsional. Jadi kalau DNA pasti ada di dalam sel, intraseluler. Nah, sedangkan kalau protein, nah ini bisa intraseluler, bisa ekstra seluler. Nah, yang kita pelajari ini sama, karena sifat dasar protein itu adalah sama, gitu ya. Jadi bisa terjadi pada protein manapun. Ya, oke. Jadi masing-masing praktikan bisa membayangkan ya, saat ini sedang membayangkan protein apa gitu ya, protein susu yang tadi sarapan susu gitu ya, protein apa? Protein pada tempe yang tadi sarapan tempe, ya, atau telur yang tadi sarapan telur dan sebagainya, bisa membayangkan ya, sehingga apa namanya bisa masuk ke materi yang saya maksudkan. Oke. Nah, bagaimana kita tahu protein tersusun atas monomer asam amino ya. Protein itu adalah polimer dan polimer protein itu tersusun dari monomer asam amino yang kita sebut dengan sekuen asam amino. Ya, ini saya ringkas saja untuk keperluan praktikum. Nah, karena mempelajari fungsi perlu mempelajari struktur gitu ya, maka mempelajari protein perlu mempelajari struktur asam amino juga gitu ya. Nah, di sini mungkin di biokimia sudah pernah disampaikan. Di sini saya review lagi bahwa protein apa namanya utamanya mengandung 4 atom ya, 4 atom. Elemennya kalau di bahasa Inggris elemen itu diterjemahkannya adalah atom, yaitu karbon gitu ya. Ada 4 elemen atau 4 atom penting, karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen ya.
4 elemen utama yang menyusun asam amino, ya, menyusun asam amino. Nah, kemudian elemen yang lainnya itu yang minor itu ada fosfat, sulfur, logam, ya, logam, ya, logamnya logam ini ya iron, besi, seng, magnesium, dan logam trace metal, berarti dalam jumlah yang lebih sedikit lagi, ya. Tapi logam yang umum adalah sebenarnya ada Cu, ya, mungkin Cu hubung ya dimasukkan dalam trace metal ini, gitu ya. Jadi tidak hanya tersusun dari ini, ya, namun ini juga masuk ya menjadi komponen untuk protein yang fungsional, ya, komponen untuk menjadi protein yang fungsional. Ya, di dalam praktikum atau mungkin dalam kajian yang umum, ini apa namanya tidak kita masukkan ya secara spesifik, gitu ya, karena yang kita masukkan sebagai struktur ya untuk kajian ini ke arah elemen ini. Tapi perlu diingat bahwa ini juga menjadi komponen penting suatu protein untuk menjalankan fungsinya, ya. Beberapa protein itu bila tidak mengikat atau tidak berinteraksi dengan logam-logam ini, protein tadi juga tidak fungsional, ya, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah, protein itu tersusun dari asam amino tadi, ya. Jadi 4 elemen karbon, 4 atom penting ini, kemudian masing-masing menyusun asam amino, ya, menyusun asam amino, sehingga disebut sebagai asam amino itu sebagai building block, ya, building block dari protein. Oke, selanjutnya, nah, oke, ya, untuk suatu protein, ya, minimal protein itu ada 20 macam ya macamnya. Tetapi dalam suatu protein itu paling tidak ada 100 asam amino, ya, paling enggak ada 100 asam amino, ya. Oke, ini mungkin yang perlu dicatat juga bahwa asam amino dibedakan sebagai asam amino esensial dan non esensial. Ini adalah pembagian berdasarkan diet, ya. Pembagian berdasarkan keperluan untuk nutrisi atau diet, bukan berdasarkan struktur, ya, bukan berdasarkan struktur. Ya, jadi jangan salah. Kita nanti tidak ini tidak berdasarkan struktur, tapi berdasarkan diet, ya, esensial dan non esensial. Nah, di dalam biologi molekuler pembagian asam aminonya nanti berdasarkan sifat atau karakter fisikokimianya, gitu ya. Ya, karakter fisikokimia semua chemical substance itu paling tidak adalah sifat hidrofobik, sifat hidrofilik, ya, itu menjadi menjadi salah satu penentu dari sifat fisikokimia. Nah, yang ini esensial dan non esensial pembagiannya bukan berdasarkan strukturnya, tapi pembagiannya berdasarkan kebutuhan dalam nutrisi, ya, atau diet, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, mungkin mana selanjutnya? Ini. Oke, struktur asam amino, ya, struktur asam amino itu tersusun dari gugus karboksil. Ini yang ungu, ya, yang ungu karboksil. Kemudian ada alfa, karbon alfa yang ada di tengah, ya. Kemudian ada atom hidrogen, ya. Dan selanjutnya yang bagian itu yang belum ditunjuk, belum di blok warna, itu adalah bagian amina atau gugus amina. Nah, komponen ini yang menyusun suatu asam amino, ya, menyusun suatu asam amino. Nah, gugus berikutnya yang berwarna putih, ya, adalah kita sebut dengan gugus fungsional, ya. Ada juga yang menyebut sebagai rantai samping, ada juga yang disebut sebagai gugus R, ya, gugus R. 20 asam amino tadi, ya, 20 asam amino tadi itu berbeda pada gugus R-nya saja, ya, berbeda pada gugus R-nya saja. Jadi 20 asam amino tadi gugus R-nya yang berbeda. Jadi ada sebanyak 20 gugus asam amino yang menentukan
nama suatu asam amino. Ya, jadi struktur asam amino, sifat asam amino ditentukan oleh gugus R-nya. Nah, sehingga disinilah penentu juga ya, asam amino tentunya juga menentukan sifat atau fungsi dari suatu protein. Oke, selanjutnya. Oke, kok nggak mau jalan? Oh ya, oke. Nah, ini adalah struktur asam amino tadi, ya tadi sudah dibahas di depan ya. Yang bagian ke bawah ini adalah yang gugus fungsional. Ya, ini kan beda ya gugus fungsionalnya. Sedangkan gugus yang lain ini sama ya untuk ke-20 asam amino. Ya, untuk ke-20 asam amino sama. Oke. Nah, ini beberapa referensi. Nah, ini nanti mungkin dibahas di kuliah ya. Nah, untuk keperluan praktikum ini ada yang bagian yang perlu dipahami, yaitu yang disebut dengan chemical backbone. Chemical backbone. Nah, chemical backbone itu pada dasarnya adalah ini, ya gugus karbon tadi, ya. Yang di tengah tadi kan karbon alfa gitu ya. Kemudian karbonnya dari gugus karboksil dan karbon dari gugus amina. Nah, itu disebut dengan chemical backbone ya. Atau peptida backbone, ada juga menyebut seperti itu ya. Backbone inilah yang nanti merupakan satu garis ya dengan ikatan peptida ya, sehingga sering juga disebut sebagai peptida backbone ya, peptida backbone. Nah, sedangkan yang bagian putih ini adalah gugus tadi ya, gugus fungsionalnya. Jadi yang ini disebut dengan backbone tadi ya istilahnya. Ini akan sering disebutkan ya istilah backbone ini. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, oke. Ya, kita lihat ini gugus R-nya beragam. Nah, ini baru pembagian asam amino berdasarkan sifat kimianya. Nah, yaitu disebut dengan sifat hidrofobik, ya, sifat hidrofilik, gitu ya, tergantung dari gugus R-nya. Ya, gugus R-nya itu polar atau non polar. Gugus fungsionalnya apakah bermuatan negatif, gitu ya, ataukah bermuatan positif, ya. Nah, kemudian ada juga beberapa asam amino yang dikhususkan seperti sistein, metionin gitu ya, prolin. Nah, ini bagaimana asam amino tadi terangkai ya, tersusun secara spesifik menjadi suatu rangkaian tertentu. Jadi berbeda untuk setiap protein, pastilah mempunyai rangkaian atau susunan asam amino yang berbeda. Nah, ini tadi peptida backbone tadi, ini secara umum ya ini adalah bagian dari chemical backbone tadi itu ya. Jadi kalau ini ada dua asam amino di mana ujung karboksilnya dan ujung aminanya bergabung, maka di situ ada H2O atau ada air ya yang dilepas yang disebut dengan dehidrasi ya, sehingga dua asam amino tadi bergabung ya, dua asam amino tadi bergabung. Nah, oke, dengan juga dengan penggabungan asam amino yang lain, selalu disertai dengan pelepasan H2O. Oke, ini mungkin tidak kita bahas secara umum ya. Oke, ini kembali lagi, tadi saya ingatkan yang disebut dengan chemical backbone atau peptida backbone itu adalah yang bagian ini, ya, yang bagian ini, yang saya tunjuk ini. Ya, itu adalah chemical backbone. Yang tadi gambar yang sebelumnya itu dikasih warna abu-abu tadi ya. Nah, ini karboksil, amina, dan gugus R. Nah, oke, kita lihat di sini kalau gugus R-nya 4, ya berarti ada 4 asam amino. Oke, saya lanjutkan sedikit. Nah, oke, suatu polipeptida, suatu polipeptida bisa berupa single polipeptida, ya, bisa juga dalam bentuk gabungan ya beberapa polipeptida. Oke, ya yang ini diabaikan saja dulu. Nah, ini kalau asam amino tadi bergabung ya akan menjadi membentuk suatu konformasi protein ya. Ya, protein yang
berfungsi atau fungsional, entah sebagai sitoskeleton, sebagai hormon, enzim ya atau yang lain, itu kita sebut sebagai protein yang membentuk suatu konformasi ya. Nanti detailnya ada di kuliah ya, membentuk suatu konformasi. Jadi protein yang fungsional itu adalah protein yang membentuk konformasi ya, konformasi. Oke, ya, bentuk konformasi tadi. Oke. Ya, ini pendahuluan dari saya tutup dulu sebelum saya beralih ke video kedua. Ya, video kedua. Ya, saya persilakan bila ada pertanyaan. Victor, ada pertanyaan Victor? Belum, Ibu. Belum ada ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi itu adalah dasar asam amino ya, dasar asam amino. Ya, oke. Selanjutnya saya masuk ke konformasi protein ya, konformasi protein. Nah, konformasi protein ini pemahamannya menjadi penting pada saat kita mempelajari sifat ya, karakter fisikokimia dari suatu protein. Nah, oke, saya buka dulu videonya. Kok ini? Oh, bukan ini nggak kepakai. Oke, ini enggak dulu. Ini aja, folding dulu. Nah, folding dulu. Bentar. Nah, ini saya share. Ya, oke, tadi itu dasar asam amino, ya bagaimana asam amino membentuk protein. Jadi terminologi yang perlu diketahui, ya, peptida backbone, gitu ya. Kemudian gugus amina, gugus karboksil, dan gugus fungsional. Ya, dan kemudian dari protein tadi akan menghasilkan protein yang fungsional bila polipeptida, rantai polipeptida yang tadi ada rangkaian asam amino tadi bisa membentuk suatu konformasi protein. Ya, konformasi protein itu dengan kata lain adalah protein yang siap berfungsi dan melakukan sudah terjadi suatu folding. Ya, folding itu pelipatan. Jadi pelipatan itu memang dimaksudkan untuk memfungsikan protein tadi. Nah, oke. Nah, karena itu berikutnya adalah judulnya adalah protein folding. Ya, jadi protein folding itu adalah untuk membentuk suatu konformasi, ya, membentuk suatu konformasi. Oke, ya. Saya highlight dulu. Tadi disampaikan bahwa asam amino itu ada yang hidrofobik, ada yang hidrofilik, gitu ya. Nah, di pemahaman folding ini kok nggak mau jalan? Ini sudah set screen ya? Sudah, Ibu. Bentar. Tapi mana videonya yang mau saya jalankan? Oke, ini ya. Kok double ya? Nah, oke. Ya, saya gagal membesarkan ini, atau mungkin di sana sudah besar. Nah, jadi asam amino jauh dibedakan asam amino sekuen asam amino, ya. Yang biru, nah ini tentunya adalah peptida backbone. Maaf. Nah, yang ditulis biru itu dengan tinta biru yang panjang, terus disebut dengan peptida backbone. Nah, karena belum melipat, nah ini disebut dengan nascent protein atau native. Ya, saya lebih biasanya native protein. Ya, saya sering menyebut malah justru native protein. Ya, nascent ini lebih ke arah non fungsional karena dia belum membentuk suatu konformasi yang disebut dengan konformasi linier. Nah, untuk membentuk konformasi, ya, untuk membentuk konformasi itu adalah
menjadi protein yang fungsional, ya, dan disebut juga non linear protein. Nah, protein yang bentuk konformasi ini disebut dengan 3D, konformasi 3 dimensi, ya, konformasi 3 dimensi. Nah, secara seluler, ya, proses tersebut terjadi yang disebut dengan kotranslasional. Oke, mungkin tidak bahas kita di sini ya. Sebentar, saya izin stop share dulu. Ini saya ada gangguan di monitor saya ini. Tapi ini sedang jalan terus. Permisi Bu, tadi itu videonya masih belum jalan Bu. Cuma berhenti di pas pemilihan folder aja. Nah, bagian yang terpenting adalah, ini saya lewati dulu, bahwa tadi ada protein linier ya. Oke, nih sambil berjalan saya cerita. Jadi ada protein yang linier, ya, sebelum membentuk konformasi protein, ya, itu melalui beberapa hierarki. Oke, nanti kita bahas di kuliah. Nah, oke, kita lihat tadi yang konformasi 3 dimensinya, itu kan kelihatan besar ya, kelihatan besar. Nah, namun karena protein tadi bermuatan, ya, asam amino bermuatan, karena bermuatan itulah maka protein tadi soluble, ya, pada pelarut, ya, pada air atau pelarut yang lain, bersifat soluble, larut, ya, larut. Kalau larut artinya dia tidak mengendap, ya, tidak mengendap. Larut artinya di sekitar protein itu berikatan atau berinteraksi dengan air, ya, dengan H2O, dengan H2O. Jadi bagian yang hidrofilik dari protein itu berinteraksi dengan air. Nah, karena berinteraksi dengan air itulah maka dikatakan protein itu soluble atau larut. Nah, jadi ada bagian protein, ya, bagian asam amino yang hidrofobik, ya, ada bagian yang hidrofilik. Nah, yang asam amino yang hidrofilik, nah itu ada di bagian luar dari suatu protein. Ya, ini saya kok nggak ada gambar ya, yang menunjukkan bahwa bagian luar dari sisi protein itu ibaratnya adalah seperti onde-onde gitu ya. Ijennya yang bagian luar itu bersifat hidrofilik, ya, sedangkan bagian dalamnya yaitu kacang hijaunya itu bersifat hidrofobik, ya. Demikian juga dengan protein. Nah, oke, ini sudah ada tambahan gambar. Ada bagian polar, ya, hidrofilik, dan ada bagian yang hidrofobik. Nah, pada bagian hidrofobik, pada saat protein ini membentuk suatu lipatan, yang bagian hidrofobik ini lipatannya ada di bagian dalam, ya, karena dia kan tidak suka air, ya, hidrofobik. Sedangkan yang bagian hidrofilik itu ada di luar, ya, berinteraksi dengan H2O. Ya, karena berinteraksinya karena protein bermuatan, ya, bermuatan. Semua molekul yang bermuatan dia akan larut, gitu ya. Nah, selama bagian hidrofobik itu ada di dalam, ya, tidak terekspos keluar, gitu ya, maka protein ini akan larut, gitu ya, karena dikelilingi oleh H2O atau air, gitu ya. Ya, namun bila ada denaturan, ya, bila ada denaturan, ya, denaturan itu adalah bahan yang membuat konformasi protein tadi itu menjadi terganggu, ya, konformasi protein itu menjadi terganggu. Nah, denaturan ini biasanya dia mengganggu konformasi protein sehingga bagian hidrofobik, ya, yang ada di bagian dalam dari protein itu terekspos keluar, ya, terekspos keluar. Nah, karena terekspos keluar inilah yang kemudian terjadi gangguan interaksi dengan air, ya, dengan air. Nah, kondisi yang seperti ini yang kemudian disebut dengan denaturasi, ya, denaturasi. Ya, perlu diketahui bahwa
untuk membentuk konformasi protein, ya, yang tadinya itu rantai tunggal panjang gitu ya, kemudian melipat membentuk suatu konformasi protein. Hal itu dimungkinkan karena adanya terjadinya interaksi ikatan lemah di antara gugus fungsional di dalam protein tadi. Nah, ini sebenarnya di gambar ini disampaikan. Nah, ini yang garis putus-putus. Nah, ini adalah ikatan lemah. Ya, ini kan rantai protein nantinya lurus gitu ya. Karena ada ikatan lemah ini tadi, kemudian membentuk suatu konformasi melipat, gitu ya. Oke, lipatannya beragam. Ya. Nah, sehingga melipat kembali, melipat ya sampai membentuk suatu kondisi yang native ya, fungsional, di mana polar site-nya yang hidrofilik ada di bagian luar, ya, sedangkan yang hidrofobik ya, yang hijau ada di bagian dalam, ya, di bagian dalamnya. Perlu diingat bahwa struktur ini terjadi karena ada ikatan lemah, ya, ikatan lemah. Jadi mohon diingat bahwa ikatan lemah itu adalah ikatan yang mudah putus, ya, dan juga mudah sambung kembali, ya. Jadi bila ikatan lemah ini putus, gitu ya, putus mungkin karena panas, karena ada pH yang tidak sesuai, gitu ya, berada pada lingkungan yang berbeda, gitu ya, maka ikatan lemah ini bisa putus. Ya, bila ikatan lemah ini putus, maka konformasi protein yang berbentuk globular, namanya bentuk globular seperti ini, maka kembali menjadi bentuk linear atau tunggal. Nah, kalau linear atau tunggal, hidrofobiknya terekspos. Nah, bagian hidrofobik yang terekspos, ya, nanti ada di sesi berikutnya, cenderung menyebabkan protein itu terpresipitasi. Terpresipitasi itu adalah mengendap, ya. Antar pita protein mereka akan berinteraksi tetapi tidak spesifik sehingga mengendap. Oke, di video ini lebih menekankan bagaimana suatu protein, ya, polipeptida tunggal tadi, ya, membentuk suatu membentuk konformasi yang disebut dengan konformasi 3 dimensi atau 4 dimensi. Yang di sini yang saya highlight adalah hidrofilik asam aminonya di bagian luar, dan di bagian dalamnya adalah bagian yang hidrofobik, ya. Oke, itu bagian yang saya highlight. Nah, jadi selama hidrofobiknya tetap ada di dalam, maka protein ini tetap dalam kondisi terlarut, ya. Tapi kalau bagian hidrofobiknya terekspos keluar, gitu ya, karena protein berada pada lingkungan, ya, yang tidak sesuai untuk dia membentuk suatu konformasi. Nah, itulah yang nanti kemudian terjadi proses putusnya ikatan lemah dan kemudian terjadi denaturasi, ya, denaturasi. Nah, oke. Proses denaturasi ini yang kemudian ada di video berikutnya, ya, video berikutnya. Oke, sebelum saya masuk ke video berikutnya, silakan bila ada pertanyaan. Nah, video berikutnya adalah proses, ya, bagaimana terjadinya proses denaturasi dan presipitasi dari suatu protein, ya, proses denaturasi dan presipitasi suatu protein. Ini ada di sini. Ini sudah ada di sini, saya tinggal klik aja, itu kan nggak bisa ya. Oke, ya, saya ulangi lagi. Nah, window media player. Oke, sudah terlihat ya. Nah, oke, ini adalah mekanisme denaturasi suatu protein. Nah, protein ini tadinya protein yang soluble, gitu ya, yang larut tadi ya. Nah, namun kemudian menjadi tidak larut, ya, membentuk suatu struktur yang disebut dengan semi solid gel structure. Nah, ini contohnya adalah pada gelatin, ya, gelatin.
Nah, gelatin itu pada dasarnya adalah protein ya, ada di sana. Ya, jadi untuk membentuk gelatin strukturnya ini, dan gelatinnya kita larutkan ya dengan air dan juga dipanaskan gitu ya. Kita lihat proses berikutnya. Penjelasannya serupa dengan penjelasan video yang kedua tadi gitu ya. Ada beberapa hal yang krusial ya, menjelaskan mekanisme terjadinya denaturasi ya, denaturasi, dan bagaimana bagian hidrofobik tadi adalah terekspos keluar ya, terekspos keluar. Nah, jadi ini adalah asam amino ya, asam amino. Ya, ini asam amino sedang ya, secara visual saja ini kan kejadiannya ada di ribosom ya, tapi ini tidak dilihatkan ribosomnya karena memang kajiannya supaya tidak ruwet gambarnya. Nah, protein itu tersusun, tapi jangan lupa tadi ya, antara asam amino pada saat menyusun ikatan peptida, di situ ada air ya yang dilepaskan, ada H2O yang dilepaskan. Nah, kemudian yang bagian hidrofobik itu nanti akan cenderung ada di bagian dalam. Ini yang hidrofobik dikasih warna biru ya. Nah, yang hidrofobik warna biru, hidrofilik warna hijau. Nah, ini sudah mulai melipat, ya dalam struktur sekunder ya. Ya, perlu diingat untuk melipat ini karena di situ terbentuk ikatan lemah ya antar gugus fungsional ya, terbentuk ikatan lemah. Ini melipat lagi untuk membentuk struktur yang tersier itu karena terbentuknya ikatan lemah ya, ikatan lemah. Nah, kita lihat di sini yang bagian hijau hidrofilik semua ada di luar. Ya, namun yang biru yang hidrofobik di dalam. Ya, yang hidrofilik juga ada yang di dalam, iya. Iya, tapi karena itu adalah tidak bisa dipisahkan semuanya yang hidrofobik ada di dalam gitu ya. Tapi di sini tidak ada yang hidrofobik ada di luar. Semua hidrofobik ada di dalam. Nah, dalam kondisi itulah yang tadi saya sebut bahwa protein membentuk suatu konformasi fungsional ya, atau konformasi 3 dimensi gitu ya. Nah, bila ada perlakuan panas ya, suhu ekstrim, pH ekstrim gitu ya, berada pada kondisi yang ekstrim, yang kalau misalnya ini contohnya adalah panas, maka ikatan lemah tadi putus gitu ya. Kalau ikatan lemah putus, nah kembali lagi menjadi struktur yang linier seperti ini. Tapi pada lingkungan air gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa ikatan peptida ya, atau peptida backbone itu afinitasnya terhadap air tinggi. Nah, kita lihat sini air mulai mengikat di bagian peptida backbone, dan juga bagian hidrofilik kita lihat air juga menempel gitu ya. Merah putih itu air ya, H2O ya. Nah, sehingga di sini protein tadi, ini kan berarti bisa soluble Bu. Nah, kita lihat. Nah, ini kan satu rantai. Nah, kita lihat itu ada rantai yang berikutnya dari protein. Nah, protein ini kemudian mereka berinteraksi, tapi interaksinya acak. Tidak membentuk suatu konformasi yang fungsional. Jadi satu rantai protein dengan rantai protein yang lainnya, mereka berinteraksi tetapi acak. Acak interaksinya, tidak membentuk suatu konformasi yang fungsional. Nah, karena yang mengapa seperti itu? Karena ini ada trapping dari air. Ada air yang mengikat di bagian-bagian yang hidrofilik dan juga mengikat di bagian-bagian peptida backbone tadi. Nah, dan semakin lama akan semakin terkumpul gitu ya ikatan peptida yang di situ dia ada trapping H2O di situ. Ya, semakin lama semakin banyak ya mereka berinteraksi, tetapi ingat interaksinya acak, random ya. Interaksinya tidak membentuk suatu fungsi. Ya, kalau seperti itu tidak bisa disebut dengan konformasi gitu ya. Nah, itu disebut dengan denaturasi. Ya, seperti halnya kalau yang sering nyeplok telur sendiri, nah kita lihat telurnya masih bersama bagian putih, itu kan albumin ya, albumin. Ya, komponennya tidak hanya albumin ya, ada komponen lainnya juga, tapi utamanya adalah albumin. Kan warnanya masih
transparan gitu ya. Pada saat dibuka kulit telurnya warnanya masih transparan gitu ya. Tapi kalau kita masukkan ke air, pelan-pelan warna transparan ini akan menjadi apa warnanya? Warnanya menjadi apa? Yang suka masak telur. Ah, betul, putih, ya putih. Nah, putih dan teksturnya akan menjadi lebih padat. Nah, padat ini artinya bahwa di situ terjadi denaturasi protein. Jadi putih telur yang sudah memadat tidak bisa larut gitu ya. Tapi putih telur yang belum padat, yang masih mentah, belum dimasukkan ke air panas, nah masih bisa larut ya dengan air. Nah ini disebut dengan denaturasi. Nah itu tadi proses denaturasi tadi dicontohkan di video yang sebelum ceplok telur ini ya. Nah proses yang sama juga terjadi pada protein yang lain. Nah ini contoh yang memang sering dipakai adalah contoh pada telur ya, pada telur. Nah telur itu panas juga bisa dikasih cuka gitu ya, yang membuat roti telur masa kini itu apa namanya itu. Nah itu juga telurnya putihnya bisa memadat seperti ini gitu ya. Nah telur dikocok, nah dikocok itu juga treatment ya untuk terjadinya denaturasi pada putih telur ya, untuk dikocok jadi apa ya, jadi roti gitu ya, jadi roti untuk baking. Nah dan banyak lagi. Ya namun demikian ada juga protein yang tidak terdenaturasi oleh panas itu ada juga gitu ya. Ada yang bisa menyebutkan protein apa yang tidak terdenaturasi oleh panas. Jadi contohnya telur ya terdenaturasi oleh panas. Yang tidak terdenaturasi oleh panas ada tidak ya? Ya, protein susu ya. Ada protein susu itu tidak terdenaturasi oleh panas. Ada protein ya, tahan ya terhadap denaturasi. Tahan terhadap panas ya maksudnya. Nah, jadi oke. Nah, itu adalah bagaimana, jadi 3 video tadi itu saya maksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana pentingnya protein itu mempertahankan konformasi 3 dimensi ya, dengan adanya ikatan lemah ya, ikatan lemah. Nah, oke. Terus apa hubungannya Bu dengan struktur fisika kimia protein? Ya, oke. Oh ya, tadi saya kok tidak langsung menyampaikan itu ya. Oh, mungkin di bagian ini enggak apa-apa. Saya tidak masuk. Nah, oke, saya sampaikan secara lesan saja. Nah, oke. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita melakukan mengetahui bahwa dalam suatu sampel gitu ya, atau melakukan uji protein gitu ya. Nah, untuk pengujian protein untuk kelas biologi molekuler ini dikenalkan pengujian protein apa namanya yang disebut dengan determination assay ya, istilah lainnya untuk uji kadar protein disebut sebagai determination assay. Ya, itu namanya seperti itu. Tapi pada dasarnya gampang, mengukur kadar protein gitu ya. Nah, untuk mengukur kadar protein itu ada dua metode besar. Dua-duanya untuk yang kelas ini dikenalkan, untuk kelas S1 dikenalkan pengukuran kadar protein menggunakan spektrofotometer ya, spektrofotometer. Nah, untuk spektrofotometer ini ada 2 macam pengukuran ya. Yang pertama adalah karena spektrofotometer bekerja berdasarkan panjang gelombang ya, bekerja berdasarkan panjang gelombang. Oke, ini terkait dengan spektrofotometer juga pernah di praktikum biologi sel semester lalu ya. Ini kan kelas biologi sel kelasnya yang semester lalu ya. Bisa ditengok lagi di spektrofotometer bekerja berdasarkan panjang gelombang. Nah, untuk spektrofotometer panjang gelombangnya dibagi menjadi 2 kelompok ya. Ada panjang gelombang UV ya, panjang gelombang UV yaitu panjang gelombang
di bawah 400 nanometer. Dan panjang gelombang visible, maaf saya koreksi ya, UV panjang gelombang 400 sampai 200 ya, bukan di bawah 400 ya, adalah batasnya biasanya 200 sampai 400. Itu yang UV. Sedangkan yang visible itu adalah 200 sampai 700 ya, 200 sampai 700 itu yang visible. Nah, pengukuran spektrofotometer yang visible, nah berarti di situ karena visible ya, maka sampel yang dimasukkan ke spektrofotometer adalah sampel yang berwarna, ya, adalah sampel yang berwarna. Kalau protein itu sebenarnya berwarna tidak ya, Alfi? Kalau menurut Alfi, protein itu berwarna tidak, Alfi? Tidak, Bu. Ya, Alfi tidak ya, tidak berwarna ya, tidak berwarna. Tidak berwarna. Sehingga kalau kita ingin menggunakan di lab adanya adalah spektrofotometer visible, maka untuk determination assay protein maka perlu ada reagen ya, reagen ini berinteraksi dengan protein. Reagen ini menghasilkan kemudian dengan protein menghasilkan suatu warna tertentu ya, supaya bisa diuji. Nah itu kalau pengujian secara menggunakan sistem kolorimetrik istilahnya ya, kolorimetrik ya, karena sampelnya dibuat berwarna. Nah, ada determination assay yang disebut dengan absorbansi assay ya, absorbansi assay. Nah, absorbansi assay namanya kok absorbansi ya, tapi situ maksudnya adalah pengukurannya spektrofotometernya menggunakan panjang gelombang UV ya, menggunakan panjang gelombang UV ya, panjang gelombang UV. Kalau panjang gelombang UV kira-kira sampelnya perlu berwarna tidak ya, Dimas? Perlu berwarna tidak ya, Dimas, kalau menggunakan UV spektrofotometer? Ingat saya tidak perlu berwarna gitu ya. Perlu tambahkan reagen, Wanda? Tidak, Ibu, karena Tidak perlu reagen, enggak perlu reagen ya. Jadi sampel protein begitu langsung dimasukkan ke spektrofotometer UV. Nah, kalau spektrofotometer apa yang disetel? Apa yang disetel dari instrumennya itu? Siapa ya? Rifka. Apa yang disetel dari spektrofotometer supaya kita bisa mengukur suatu sampel? Apanya yang disetel pertama kali? Tentunya spektronya sudah ditancapkan di listrik ya. Disetel apanya lagi? Rifka. Oke. Danila, bisa dibantu Rifka? Danila, apa yang disetel dari spektrofotometer itu? panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombang, betul, harus dipilih. Panjang gelombangnya bagaimana cara memilih panjang gelombangnya, Yaris? Yaris, oh ya Yaris. Jadi mana bisa menentukan panjang gelombangnya, Yaris? Kalau untuk protein itu kemarin yang dijelaskan panjang gelombangnya digunakan 280 nanometer, Bu. 280 nanometer, 280. Nah, jadi panjang gelombangnya harus di set ya, panjang gelombang tertentu. Sebenarnya panjang gelombang 280 itu ngecek apanya protein. 280. Apanya bagian protein yang sensitif terhadap panjang gelombang 280. Nah, jadi molekul apapun, tidak hanya proteinnya, DNA juga demikian, dan juga molekul yang lain, ya, terutama senyawa aktif, senyawa bioaktif pada tanaman itu mempunyai karakter atau profil spektrum UV yang spesifik, gitu ya, seperti senyawa-senyawa flavonoid, gitu ya, karakter atau spektrum UV-nya spesifik. Nah, demikian juga dengan protein apapun, ya, protein apapun, tidak spesifik, maksudnya adalah bukan berarti kalau albumin profilnya berbeda dengan hemoglobin, tidak, ya.
profilnya sama, ya profil utama dari proteinnya itu adalah sama, ya karena asam amino yang ada di dalamnya kan strukturnya serupa gitu ya, strukturnya sama. Namun beberapa hal yang spesifik, ya itu yang tidak terakomodasi di spektrofotometer. Ya, namun demikian ciri khas dari proteinnya tergambarkan. Nah, jadi bagian dari asam amino atau protein yang sensitif pada spektrum UV itu ada dua bagian, ya ada dua bagian. Yang pertama adalah peptida backbone. Peptida backbone, masih ingat ya peptida backbone yang panjang tadi? Itu kan panjang ya. Nah, peptida backbone itu dia terdeteksi pada panjang gelombang 220 nanometer. Ya, peptida backbone itu terdeteksi pada panjang gelombang 220 nanometer. Semua protein atau bahkan kadang semua polimer yang punya peptida backbone, ya, yang member protein, dia akan terdeteksi atau puncak panjang gelombangnya itu ada di 2260. 220 ya, 220. Nah, yang pertama. Nah, yang kedua, bagian yang bisa terdeteksi juga pada gelombang spektrum, pada spektrum UV, yaitu adalah gugus aromatik dari asam amino. Ya, asam amino pada protein dia punya gugus aromatik. Di situ ada tirosin, ada triptofan, gitu ya. Nah, gugus aromatik itu terdeteksi pada panjang gelombang 280. Ya, gugus aromatik tadi terdeteksi pada panjang gelombang 280, ya 280 nanometer, 280 nanometer. Nah, jadi kalau mengukur absorbansi C diukur pada 280 nanometer, berarti sebenarnya mengukur apa itu? Dia Aulia, dia sedang tidak kelihatan. Virus. Jadi yang diukur apa itu virus? Kalau kita ambil panjang gelombang 280 nanometer, Izin Ibu, aromatik. Ya, gugus aromatik tadi, ya tirosin, ya alanin, tirosin 280 tadi. Oke, nah ini saya berikan gambarannya. Saya share screen, sebentar saya buka PPT-nya. Oke, sudah saya buka. Nah, saya share screen. Dan saya tidak mendapatkan gambar yang cukup bagus. Ini. Nah, oke. Bentar, ini gambarnya oke, ini aja pakai gambar saya sendiri aja. Nah, ini adalah spektrum UV dari protein putih telur, ya. Tidak protein putih telur berarti semuanya, ya, semuanya yang ada di putih telur tadi. Nah, ini kondisi real, ya, yang ada di lab, dan ini terjadi pada semua materi apapun, ya, yang situ adalah polimer asam amino. Nah, spesifiknya, masih ingat tadi ya, panjang gelombang di sekitar 280, ya, dan panjang gelombang di seputar 220. Itu adalah panjang gelombang maksimal dari spektrum UV suatu protein, ya, suatu protein. Ya, yang 280, ya, tadi adalah mendeteksi gugus aromatik, ya. Ya, sedangkan di 220 ini mendeteksi gugus peptida backbone, ya. Ciri khasnya yang bisa sangat kelihatan adalah
absorbansi. Nilai absorbansi yang di 220 ini adalah tajam tinggi. Intensitasnya jauh lebih tinggi daripada yang intensitas absorbansi yang pada panjang gelombang 280. Ya, ini ciri khasnya dari protein seperti ini. Nah, kalau kita analisa sampel kita kemudian mendapatkan karakter seperti ini dari suatu protein, nah, artinya protein ini berada dalam kondisi fisiologis, ya, dalam kondisi fisiologis, ya, tidak terdenaturasi. Nah, mungkin saya ada satu pertanyaan, ya, terkait dengan grafik tadi. Jadi yang belum saya sapa siapa ya? Rifka tadi sudah. Siapa lagi ini? Daniel. Yang lainnya nanti dapat giliran juga ya. Oke, kalau menurut Daniel, yang di 280 intensitas absorbansinya lebih kecil gitu ya, dibandingkan dengan 220. Daniel bisa ada penjelasan sekiranya apa yang bisa dijelaskan? Yang 220 tinggi, yang 280 lebih rendah. Oke, Daniel. Oke, Daniel dibantu sama siapa ini ya? Bentar. Mana lagi? Nur Aini. Oke. Dan 280. Silakan. Daniel, tapi saya mungkin bisa salah ya Bu, karena nggak tahu juga sebenarnya. Ya. Menurut saya mungkin karena peptida backbone itu lebih banyak daripada gugus aromatik. Oke, iya, ya, seperti itu jawabannya, ya karena massa atau istilahnya kuantiti ya, dari peptida backbone itu lebih banyak ya dibandingkan dengan gugus aromatik ya, gugus aromatik kan sepanjang-panjang peptida backbone kan tidak semuanya aromatik gitu ya, yang sekian persennya ya. Nah, sehingga kontur atau profil spektrum UV-nya spesifik seperti ini ya, seperti ini. Nah, bila protein ini didenaturasi gitu ya, Nah, ini adalah profil ini kita bisa banyak bermain di sini ya, banyak bermain. Kalau konformasi ini bergeser gitu ya, entah puncaknya ini bergeser ke kiri gitu ya, atau puncak ini bergeser ke kanan. Nah, itu mengindikasikan bahwa protein kita itu mengalami gangguan atau perubahan pada daerah hidrofobiknya, ya, daerah hidrofobiknya. Kalau puncaknya tidak lagi di sekitar 280. Nah, itu menandakan ada pergeseran atau di daerah hidrofobiknya mengalami atau berinteraksi dengan molekul lain ya, sehingga ini bisa bergeser kanan ataupun bergeser kiri. Nah, ini kalau kita mempelajari interaksi protein dengan yang lain. Sama juga dengan bagian yang peptida ini, peptida backbone-nya. Bila diinteraksikan atau dimix ya dengan komponen yang lain gitu ya, dengan senyawa yang lain, kemudian ada perubahan. Nah, bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri, nah, maka di situ bahwa komponen yang ditambahkan tadi itu mengganggu, ya, istilahnya adalah mengganggu peptida backbone. Nah, sehingga profil spektrum UV ya dari protein sampel kita itu menjadi karakter yang perlu ya kita ketahui ya, sehingga kita tahu bahwa protein kita ini mengalami denaturasi ya, atau sedang berinteraksi dengan protein yang lain ya, atau mungkin pelarut protein itu berubah gitu ya, yang tadinya dilarutkan dengan air, kemudian airnya diturunkan pH-nya, ya tentunya akan mempengaruhi profil. Ya, jadi ini kajian yang sangat sederhana, ya simple, tapi ini mendasar sekali. Nah, profil spektrum ini tidak hanya bisa dipakai untuk karakterisasi protein, ya, bisa untuk karakterisasi
materi apapun ya. Hampir semua materi itu punya karakter yang spesifik ya, yang bisa kita pakai ya sebagai dasar dari karakter suatu sampel. Nah, oke, ini hal yang lain, kalau ini juga protein tapi berinteraksi dengan komponen lain. Nah ini aslinya seperti ini proteinnya, profilnya, tapi bila diinteraksikan dengan komponen lain, ini kalau nggak salah dengan ekstrak tomat, ya, nah ini terjadi perubahan konformasi, ya, perubahan konformasi. Nah, ini bisa kita peroleh datanya dengan mudah ya di laboratorium dengan spektrofotometer yang ada fitur survei scan-nya. Ada fitur survei scan-nya. Oke, sebentar. Nah, oke. Nah, ini kalau dikaitkan dengan DNA dan protein, ya karena DNA juga mempunyai profil spektrum UV. Nah, maka kalau di dalam kajian isolasi DNA, maka di situ ada penilaian puritas atau kemurnian protein ya, dengan menggunakan rasio 260 ya dan rasio 280. Ya, yang dimaksudkan di situ adalah untuk menilai tingkat kemurnian dari DNA. Ya, demikian juga dengan protein ya, dengan protein. Nah, protein itu juga bisa dinilai kemurniannya terhadap DNA ya, kemurniannya terhadap DNA. Terutama apabila protein itu kita isolasi dari sel. Nah, kita isolasi dari sel. Kalau protein itu kita isolasi dari serum, nah tentunya DNA-nya 0 gitu ya. Tapi kalau kita isolasi dari sel gitu ya, nah di situ ada bagian DNA yang biasanya juga ikut. Nah, sehingga rasio DNA dan protein rasio 280 ya dan 260 itu menjadi bagian yang krusial untuk menilai kemurnian DNA kalau kita sedang bekerja dengan isolasi DNA, sekaligus juga bisa dipakai untuk menilai kemurnian protein kalau kita bekerja dengan isolasi protein. Nah, ini profil ya, spektrum dari suatu sampel. Ini berapa sampel ini? Lebih dari 10 ya, di mana sampel itu sudah divariasi, ada yang 100% murni DNA, kemudian divariasikan kombinasi DNA dan protein ya dengan berbagai variasi kombinasi, dan terakhir adalah 100% protein. Nah, sehingga disinilah kemudian muncul muncul rasio ya, rasio untuk rasio absorbansi untuk menentukan kemurnian suatu DNA ya, untuk menentukan kemurnian suatu DNA. Iya, ini saya kok tidak menyebutkan penentuan kemurnian dari protein ya. Ini ada rumusnya kalau untuk protein, ada tabelnya. Ini ada tabelnya. Nah, ini mungkin sudah dipelajari di sesi sebelumnya ya, di sesi sebelumnya. Nah, ini serupa ya dengan gambar tadi, ya, cuma di sini 220-nya tidak kelihatan ya. Jadi tidak saya sampaikan di depan ya supaya tidak bingung. Nah, ini ada 220-nya tapi tidak ditunjukkan karena biasanya 220-nya memang sangat tinggi sekali sampai ada yang lebih dari 3 absorbansinya. Nah, oke. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan ya untuk karakterisasi protein. Ya, karakterisasi protein ya dengan menggunakan spektrum UV vis. Nah, di sisi lain, nah ini bagian yang terakhir, ini Biuret. Kalau tadi adalah berdasarkan absorbansi atau dengan menggunakan profil spektrum UV. Ya, share screen. Ya, sudah loh. Kita nggak mau ya. Oke. Sudah ya? Sebentar.
Iya Bu, Mudah. ya mungkin bisa langsung post test saja Bu, Oke. jika tidak ada diskusi dari adik-adik praktikum. Ya, yang ini adalah yang determination assay yang colorimetric ya, perlu reagen. Banyak, ada beberapa contoh reagen ya. Ini dicontohkan satu yaitu biuret reagen. Ya, dasar pengukurannya adalah dari ion Cu yang ada di biuret tadi. Di mana ion Cu ini nanti dia mendeteksi amina. Ya, maaf kok amina. Apa namanya, gugus N ya dengan hidrogen ya yang ada di sini. Ya, amina, maaf amina. Permisi Bu Sri. Ya. Mohon maaf memotong Bu, ini kayaknya Ya. untuk share PPT-nya masih yang tadi Bu, yang apa? Oh begitu. Grafik. Iya ya. Berarti dengan cara itu tidak betul. Tidak betul dengan cara itu. Bentar, maaf ya, saya stop share dulu. Berarti saya buka dulu. Oke. Saya stop dulu. Kemudian saya masuk, share screen, buka videonya. Oke. Nah, oke, sudah masuk ya. Oke. Biuret regen. Nah, intinya adalah di biuret regen tadi ada kuprum ya, kuprum Cu ya, ada Cu. Ya, di mana komponen Cu inilah ya yang nanti akan berinteraksi dengan gugus amina pada protein ya, gugus amina pada protein. Nah, ini adalah biuret reagennya, tapi yang krusial yang bekerja terhadap protein itu adalah kuprumnya, ya, ion Cu-nya, ya, ion Cu-nya. Nah, ion Cu-nya inilah yang nanti mengikat tartrat ya, di satu sisi dan mengikat gugus amina ya di sisi yang lainnya. Nah, pengikatan itulah yang nanti pada spektrofotometer terdeteksi pada panjang gelombang 540. Nah, ini Cu-nya tadi yang dari biuret berinteraksi dengan gugus amina ya pada peptida backbone. Nah, yang di sininya adalah dengan tartrat tadi ya. Nah, hasil ini ada disebut dengan terbentuknya kompleks ya, ikatan kompleks koordinasi atau ikatan koordinasi kalau istilah kimia, yang warnanya adalah tadi biru dengan panjang gelombang 540 nanometer ya, 540 nanometer pada spektrofotometernya. Nah, namun ini kelemahannya ya, biuret test itu di sampel kita tidak boleh ada Mg2+, ya nanti mengganggu kerja Cu sehingga hasilnya tidak akurat. Ya, demikian juga tidak boleh ada ion amonium ya, karena Cu tadi kan mengikat gugus amina gitu ya. Ya kalau ada amonium, nah itu terganggu. Itu salah satu kelemahan dari biuret test. Ya, jadi di sampel kita dipastikan tidak ada Mg, tidak ada ion Mg atau ion-ion yang lain yang bisa berkompetisi dengan Cu, dan juga tidak boleh ada ion amina ya, NH4. Nah, ini ada dasar lainnya, ini cuma diberikan contoh yang biuret test. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaan? Permisi Bu. Oke. Ini dengan siapa?
Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Puspa dari kelas Biologi C. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa mengaktifkan kamera karena ada Oke. kendala. Ya, Puspa, saya- silakan. Iya Ibu, saya ingin bertanya Ibu, sebetulnya saya masih bingung dan ingin tahu gitu Bu. Kan tadi dijelaskan kalau misalnya yang terserap pada panjang gelombang 220 itu peptida backbone-nya, terus untuk gugus aromatiknya itu kan 280. Nah, Ya. untuk selain kan dari grafiknya itu kan ada yang menurun ya Bu, tapi Iya. panjang gelombangnya itu kan masih ada. Nah, itu panjang gelombang tersebut itu menyerap apa ya Bu? Oh, yang turun tadi itu. Iya Ibu. Di dalam spektrofotometri yang dihitung atau yang diperhatikan itu adalah absorbansi maksimal, bukan absorbansi yang lain. Ya, absorbansi maksimal itulah yang di dalam istilah spektrofotometer kita sebut sebagai peak atau puncak. Ya, peak atau puncak. Karena pada peak tadi, puncak tadi kan pada panjang gelombang tertentu. Nah, pada panjang gelombang tersebut, molekul kromofor ya yang ada di molekul yang kita pelajari itu elektronnya mengalami eksitasi. Dan eksitasi itu tidak berada pada, karena molekul itu ikatan antar molekul. Ya, ikatan antar molekul dalam hal ini elektron itu mereka ada vibrasi. Ya, vibrasi itu seperti pair gitu ya. Selain vibrasi juga ada rotasi, ya, juga ada rotasi. Jadi vibrasi, ya, dan itu tidak henti-hentinya terus begitu ya, dan rotasi juga. Ya mungkin agak sulit membayangkan ya. Tapi di dalam elektron manapun gitu ya, itu ada pada saat mereka berinteraksi dengan atom di sebelahnya, elektronnya itu mengalami vibrasi. Jadi tidak berhenti di satu titik, ya, tapi mengalami vibrasi, ya, dan juga mengalami rotasi. Nah, karena vibrasi dan rotasi itulah di spektrofotometer itu tergambar sebagai grafik yang turun, ya, grafik yang turun, tapi itu tidak dihitung karena itu adalah efek dari rotasi dan vibrasi. Yang dihitung adalah tetap yang peak, ya, peak atau absorbansi maksimal pada suatu gelombang tertentu. Nah, kalau protein tadi kebetulan peaknya ada dua, ya, peaknya ada dua, karena di protein tadi ada dua jenis kromofor, ya, istilahnya adalah kromofor. Kromofor itu adalah gugus, suatu gugus, apapun gugusnya pada suatu molekul yang dia mampu menyerap energi dari gelombang cahaya dan kemudian tereksitasi. Nah, tereksitasi pada saat dia menyerap. Nah, menyerap itu kan absorbansinya. Nah, banyaknya absorbansi, banyaknya cahaya yang diserap, itulah yang kemudian tergambarkan sebagai data atau nilai intensitas absorbansi. Begitu Puspa. Jadi yang turun tidak dihitung, ya, tidak dihitung. Ya, karena itu adalah bagian ya dari komponen vibrasi, ya, begitu. Jadi yang dihitung, ya, yang diperhatikan itu adalah peak atau puncak, ya, peak atau puncak. Iya, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama Puspa. Silakan yang lain. Permisi Bu. Oke, dengan Wanda ya. Silakan Ya, Wanda. Saya Wanda dari kelas B, izin bertanya Bu mengenai protein yang terdenaturasi. Nah, itu apakah protein yang terdenaturasi itu akan mengendap begitu saja atau bagaimana? Karena misalkan pada telur yang digoreng tadi kan proteinnya sudah terdenaturasi Bu ya. Nah, itu apakah yang masuk, misalkan kita memakan telur gitu, apakah yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak berupa protein? Oke. Terima kasih. Nah, betul. Oke, terima kasih Wanda. Dari sisi diet, ya, dari sisi nutrisi, ya, apa yang diperlukan dari protein? Dari sisi nutrisi, apa yang diambil dari protein?
dari sisi nutrisi. Ada yang punya jawaban, Yudis? Dari sisi nutrisi, apanya sih dari protein itu yang diambil? Apakah protein semua penuh? Saya Yudis Ibrahim dari kelas A. Kalau saya sih lebih dari logika pemikiran saya tuh, kalau ngomongin diet itu lebih ke asam aminonya, Bu. Nanti yang dipotong-potong, cacah-cacah ya. Betul, iya. Jadi secara diet yang diambil dari protein yang kita makan, kalau contohnya telur, itu adalah asam aminonya, ya. Jadi kalau kita makan telur yang digoreng, yang direbus, ya itu tidak mempengaruhi unsur banyaknya asam amino yang akan masuk, gitu, yang akan masuk. Jadi karena memang bukan protein utuh, ya, yang diambil oleh tubuh, gitu ya. Nah, bahkan karena tadi sudah terdenaturasi, gitu ya. Jadi enzim pencernaan, ya, tripsin, pepsin itu aksesibel. Ya, aksesibel itu adalah mudah untuk mencapai site aktifnya. Karena proteinnya kan daerah site-nya sudah tidak lagi tersembunyi. Ya, atau site pengenalan enzimnya tidak lagi tersembunyi. Itu kalau protein nutrisi, ya, makanan, ya. Ya, tapi nanti di dalam bahasan biologi molekuler kita tidak membahas protein dari sisi diet, gitu ya. Nanti kalau ada denaturasi, bahasanya adalah denaturasi pada protein dalam sel kita, gitu ya. Apakah ada denaturasi, bagaimana sel itu merespon adanya protein yang terdenaturasi, gitu ya. Itu fisiologis atau patologis, begitu. Nah, telur tadi diberikan contoh gambaran karena itu mudah untuk dicerna. Oh, itu kondisi protein yang terdenaturasi. Tapi itu adalah kejadian di luar sel. Tadi ya, telur tadi ya, kejadian di luar sel. Di dalam sel juga ada denaturasi, gitu ya. Tapi tentunya mekanismenya tidak sesederhana yang telur. Karena telur kan sendiri yang telur tok, gitu ya. Tapi kalau di dalam sel proteinnya itu ada molekul bersama-sama dengan molekul yang lain. Ada mekanisme regulasi. Ya. Ya, nanti kita cerita di bagian kuliah. Begitu, Anda, ya. Bu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Ada lagi satu pertanyaan sebelum jam 9.00? Ya, oke. Tidak ada pertanyaan ini, Mbak Dewi. Ya, bila tidak ada pertanyaan, ya semoga ya untuk mengevaluasi apa yang saya sampaikan tadi sampai, gitu ya, sampai pada capaian pembelajaran yang saya maksudkan. Ya, tentunya saya memerlukan evaluasi, gitu ya. Nah, evaluasinya adalah dalam bentuk post test, gitu ya. Oke. Ya, untuk selanjutnya saya kembalikan pada Mbak Dewi. Apakah diberi